Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi sahabat-sahabat sekalian. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat sekalian, viewers di Kia dan Aryan Channel? Pastinya kalian semua sehat dan semangat selalu ya hari ini. Iya. Oke, pertemuan kali ini kita masih masuk di hydraulic system ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kali ini yang terakhir nih sahabat-sahabat sekalian. Kemarin kita sudah bahas aktuator, kemudian sudah bahas pompa ya. Nah, sekarang kita saatnya masuk ke bagian kontrol valve nih sahabat-sahabat sekalian, beserta komponen-komponen safety device-nya ya. Oke, mungkin langsung saja kita bahas untuk mempersingkat waktu ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, sahabat-sahabat sekalian yang baru pertama kali menonton channel Kia dan Aryan, saya harap bisa pencet di tombol subscribe ya, kemudian jangan lupa di like dan share ya kepada seluruh rekan-rekan kita mekanik dan teknisi di seluruh Indonesia ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, kita masuk ke kontrol valve ya. Jadi kemarin kita sudah bahas terkait dengan signal yang di provide oleh kontrol valve ya, yaitu ada negative flow, ada load sensing ya, kemudian jenisnya kontrol valve itu ada close center dan open center ya. Nah, sekarang kita akan bahas seperti apa sih kontrol valve itu bekerja sahabat-sahabat sekalian, dan juga nanti ada safety device-nya ya yang mendukung daripada sistem operasional dari hidrolik itu bisa bekerja ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, jadi kita melihat dulu ya bagian dalam dari kontrol valve. Nah, komponen utama dari kontrol valve itu sama-sama kita tahu ya, dia adalah yang namanya spool ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini kita bisa lihat di layar ya. Nah, itu adalah spool ya, komponen utama dari kontrol valve. Nah, jadi di dalam spool ini ada komponen penting ya, yaitu groove dan metering nodes ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, fungsinya dari groove dan metering nodes ini apa sih ya? Kalau groove itu ada 3 fungsi ya sahabat-sahabat sekalian ya. Yang pertama adalah dia akan mengikat ya sebagian kecil dari oli ya, atau oil clearance ya sahabat-sahabat sekalian. Fungsinya adalah untuk melumasi antara bodi dengan spool itu sendiri sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau ada oil film ya di clearance antara spool dan bodi kontrol valve, maka pengelumasannya akan lebih bagus sahabat-sahabat sekalian, karena dia tertangkap di groove atau celah yang ada di spool itu sendiri ya sahabat-sahabat sekalian ya. Kita bisa lihat di sana bentuknya si spool ini pasti ada garis-garis cowakan ya sahabat-sahabat sekalian, yang dia dibentuk oleh beberapa bisa 7 sampai 10 groove ya mengelilingi spool yang bundar itu ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian dia juga membantu ya penyekatan sahabat-sahabat sekalian, karena dengan adanya oil film itu tandanya penyekatan itu akan terbantu ya sahabat-sahabat sekalian dari kebocoran ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah sahabat-sahabat sekalian, jadi dia itu menjaga partikel-partikel kecil ya agar tidak merusak housing ataupun spool itu sendiri sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau ada partikel kecil yang terjebak di antara spool dan housing, maka partikel kecilnya itu akan menyelinap ke dalam rongga atau groove yang ada di spool itu ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi bodi daripada spool dan juga housing kontrol valve itu menjadi aman, tidak sekarat ya sahabat-sahabat sekalian, dengan adanya groove yang ada di komponen spool ini ya. Nah, kemudian yang kedua adalah metering nodes ya sahabat-sahabat sekalian. Itu biasanya kalau di setelah dia rongga besar ya, rongga besar ini yang mana dia pemisah antara spool ya, pembentuk arah daripada aliran oli hidrolik di dalam kontrol valve.
ya, itu ada yang namanya metering notch, rongga besar ya sahabat-sahabat sekalian, yang mana dia biasanya di bundaran spool itu ada 4 sisi yang dibuat coakan sahabat-sahabat sekalian. Nah, itu biasanya dia ada di pinggir-pinggir sini nih sahabat-sahabat sekalian ya. Ya, jadi fungsinya adalah itu untuk mengurangi kemungkinan hydraulic lock di dalam sistem hidrolik, terutama di silinder dan juga di counter valve ini ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi dia pada saat pergerakan ya, misal dari membuka ke menutup seperti itu, dia ada kesempatan oli yaitu berpindah dengan halus ya sahabat-sahabat sekalian, sesuai dengan fungsi yang kedua. Jadi dia bisa mengontrol oli dengan sangat cushion ya, atau halus ya sahabat-sahabat sekalian. Dia menjadi seperti bantalan ya, jadi tidak kejut pada saat perpindahan dari attachment membuka kemudian attachment menutup ya sahabat-sahabat sekalian, dengan adanya metering notch ini. Nah, kalau tidak ada gimana ya, kaget ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi ketika antara buka dan tutup itu dia langsung ngedrop gitu ya, terutama pada saat attachment turun. Ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, posisi dari spool ini ya di dalam hydraulic system itu ada beberapa posisi yang sangat umum sekali ya sahabat-sahabat sekalian, yaitu diantaranya itu ada posisi hold, kemudian posisi rise, kemudian posisi lower, dan posisi float ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kita bisa lihat di sana ya, untuk hold position ya, dimana ini ya lever joystick ya, atau lever dam body ya, kalau di truk itu di posisi netral sahabat-sahabat sekalian. Kalau dia di posisi netral artinya oli itu dia terjebak di silinder, tidak bisa ke tangki ya, dan dia tidak bisa bergerak baik itu extend maupun retract ya silindernya sahabat-sahabat sekalian. Nah, seperti ada di gambar yang saya tampilkan ya, dia olinya yang ada di silinder ini terjebak sahabat-sahabat sekalian pada posisi hold. Kemudian yang kedua adalah posisi rise ya, dimana oli ini yang ada di input counter valve itu diarahkan ke arah posisi silinder extend ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi extend itu silindernya memanjang ya, dia melakukan kerja ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, itu adalah posisi rise, dimana biasanya posisi rise ini dikondisikan pada hydraulic system itu yang kondisi dia beban penuh ya sahabat-sahabat sekalian ya. Kemudian yang ketiga adalah lower position ya, atau posisi lower ya, dimana silinder ini dia bergerak menuju ke retract ya sahabat-sahabat sekalian, atau silindernya itu menutup ya, menyingkup ya sahabat-sahabat sekalian, masuk kembali ke housingnya, silinder rootnya itu ya. Nah, itu dia di posisi lower ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi posisi ini adalah dimana terjadi kebalikannya dari posisi rise ya sahabat-sahabat sekalian, dari silinder yang tadinya ada di posisi olinya itu mendorong head end piston ya, ini kebalikannya dari root end piston, dia mendorong oli yang ada di head end, jadi posisinya dia ke retract ya, atau kembali ya sahabat-sahabat sekalian. Dan yang keempat ya, ada juga posisi float ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, posisi float ini adalah posisi di mana silinder itu turun ya, hanya mengandalkan berat daripada attachment sahabat-sahabat sekalian. Misalnya dam body ya, atau vesselnya heavy duty truck pertambangan ya. Pada saat posisi float itu dam bodinya kan dia memiliki berat ya, lumayan tuh sahabat-sahabat sekalian, itu bisa sampai 3-5 ton beratnya. Itu dia hanya berdasarkan berat dam body saja turunnya ya, tidak dipaksa oleh pompa ya, hanya berdasarkan berat dam body dan gaya gravitasi sahabat-sahabat sekalian. Jadi kayak di drain gitu aja ya, posisi spoolnya itu ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi yang dari silinder root end itu olinya ngedrain berdasarkan gravitasi dan dorongan dari berat
attachment atau biasanya itu dalam body ya sahabat-sahabat sekalian. Iya, sahabat-sahabat sekalian. Kemudian di control valve itu ada yang namanya main relief valve ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi fungsinya main relief valve di sini adalah sebagai pemelihara ya tekanan yang ada di sistem hidrolik, terutama ketika dia sudah mencapai settingan maksimum dari hidrolik sistem kita sahabat-sahabat sekalian. Nah, umumnya kalau di ekskavator itu 5000 psi ya. Nah, kalau di truk itu biasanya sekitar 3000 psi settingannya. Nah, ciri-cirinya main relief valve bekerja ya, dia posisi hydraulic stall ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi ketika teman-teman melakukan biasanya posisi attachment raise ya, menaikkan silinder ya atau attachment sahabat-sahabat sekalian, itu kalau udah mentok sudah pasti main relief valve-nya bekerja sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, itu pasti kedengaran sahabat-sahabat sekalian pada saat dia merelief ya atau stall hidrolik ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, fungsinya adalah dia melindungi semua komponen hidrolik yang ada di sistem hidrolik itu sendiri sahabat-sahabat sekalian. Kalau nggak ada relief valve ya sudah bisa dipastikan ada yang jebol ya, atau relief valve-nya itu stuck ya, pasti jebol tuh sahabat-sahabat sekalian pada saat beroperasi unit kita ya, ekskavator ataupun itu truk ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian di masing-masing bank dari control valve ya, jadi satu bank itu biasanya mewakili satu attachment yang diatur oleh spool control valve sahabat-sahabat sekalian. Itu biasanya ada safety valve ya. Nah, itu bisa dia safety valve atau suction valve ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kalau safety valve ini dia berada di masing-masing attachment ya, di banknya control valve itu dia ada di sana ya. Fungsinya safety valve ini adalah mirip seperti main relief valve, tapi kalau safety valve ini berada di masing-masing attachment sahabat-sahabat sekalian, bukan satu untuk semua attachment ya. Nah, safety valve ini sama, jadi kalau dia posisinya stall, maka oli yang sudah mencapai tekanan maksimum dari safety valve ini dia akan drain ke tangki sahabat-sahabat sekalian, karena dia fungsinya adalah untuk melindungi seal-seal yang ada di silinder atau di aktuator ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian ada juga yang namanya suction valve. Nah, suction valve ini fungsinya sama dengan make up valve ya, yang sudah minggu lalu saya jelaskan ya. Jadi dia ini melindungi aktuator ya, terutama aktuator rotari ya, tipe yang rotari yang memutar, itu dari gerakan sisa pada saat rotary aktuator itu melakukan pengereman. Contohnya swing ya sahabat-sahabat sekalian, pada saat dia melakukan pergerakan kemudian tiba-tiba berhenti, pasti ada gerakan sisa dari swing itu sahabat-sahabat sekalian. Walaupun dia udah berhenti dia masih bergerak ya, gitu kan. Nah, itu adalah terjadi kevakuman di sana sahabat-sahabat sekalian. Nah, kalau tidak ada suction valve atau make up valve, maka motornya itu dia kevakuman, nggak ada oli tapi tetap bergerak sahabat-sahabat sekalian. Jadi pistonnya akan scrap ya kalau nggak ada suction valve. Tapi kalau ada suction valve, maka kevakuman itu dia akan menghisap check valve yang ada di suction valve ini ya, oli dari tangki sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi oli yang di posisi hose drain yang belum sampai ke tangki itu dihisap lagi sama kevakuman dari terbentuknya residual movement atau gerakan sisa itu ya sahabat-sahabat sekalian. Pasti kan vakum tuh ya, jadi kesedot oleh kevakuman. Nah, yang mengizinkan itu adalah suction valve atau make up valve ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, itu contohnya biasanya di swing motor ya, untuk menjaga motor swing kita ini awet, lifetime-nya tinggi ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, sahabat-sahabat sekalian, kemudian kita lanjut lagi ke PPC ya sahabat-sahabat sekalian ya, proportional pilot valve ya. Jadi kalau kita bicara PPC ini pasti kita bicara manifold junction ya sahabat-sahabat sekalian, atau kontrol manifold pilot oil ya. Nah, ini di sini ada
biasanya tiga valve penting ya sahabat-sahabat sekalian di manifold control pilot oil ini ya. Dan biasanya ada tiga solenoid penting di sini ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, di sana juga dilengkapi dengan akumulator ya. Nah, akumulator ini fungsinya adalah dia untuk pada saat posisi emergency ya sahabat-sahabat sekalian, pada saat engine mati tidak bisa dihidupkan, tapi attachmentnya itu masih dalam posisi tidak netral atau tidak rilis ya di bawah ya. Itu bisa diturunkan karena ada pressure sisa yang tersimpan di akumulator ini sahabat-sahabat sekalian. Jadi untuk emergency, untuk menurunkan attachment yang masih dalam posisi rise ya sahabat-sahabat sekalian. Dan fungsi keduanya adalah dia untuk menjaga tekanan ya ketika pilot itu diaktifkan sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau pilotnya itu diaktifkan tiba-tiba karena dia hanya disuplai oleh pompa kecil yang ada di main hydraulic pump ya, pompanya kecil, jadi perlu ada akumulator supaya dia bisa menjaga tekanan itu stabil sahabat-sahabat sekalian, jadi nggak turun, nggak ngedrop pada saat lever itu dimainkan ya, atau solenoid ini itu diaktifkan ya, atau energize, dia langsung bisa mengcover tekanan yang ngedrop ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, jadi di manifold control ini yang paling dominan adalah dia di sini di hydraulic activation ya. Biasanya dia fungsinya adalah untuk lockout pada hydraulic system sahabat-sahabat sekalian. Jadi bagaimana sih cara kerja lockout lever pada hydraulic system? Itu di sini sahabat-sahabat sekalian ya. Di sini ada solenoidnya ya. Nah, solenoidnya itu dia akan menutup pada saat lockout hidrolik yang ada di kabin itu diaktifkan sahabat-sahabat sekalian ya. Dia akan menutup oli yang ke joystick ya, atau bisa dikatakan juga dia PPC ya, proportional pilot valve, atau kalau di Caterpillar itu pilot sistemnya itu ditutup ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi yang menggerakkan kontrol valve itu nggak ada sahabat-sahabat sekalian ya, karena kontrol valve itu kan digerakkan spoolnya itu mau ke kiri atau ke kanan ya, mau rise atau mau lower ya, itu oleh pilot ya sahabat-sahabat sekalian, atau PPC ya tekanannya. Nah, ketika dia di lockout ya, maka ini akan ditutup di sini ya, supply oli dari pilot pumpnya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian yang kedua adalah travel speed ya. Di sini ada solenoid travel speed yang mana dia mengatur apakah mau kelinci atau mau kura-kura sahabat-sahabat sekalian. Nah, kalau dia posisi kura-kura ya sahabat-sahabat sekalian, jadi solenoid ini akan mengatur aliran oli bertekanan yang rendah ya, itu ke regulator yang ada di travel motor ya. Jadi switch plate-nya itu diatur ke posisi downstroke ya sahabat-sahabat sekalian, atau sudut rendah, sehingga suplai oli yang ke piston motor ya itu sedikit, sehingga putarannya rendah sahabat-sahabat sekalian ya, jadi travelingnya lambat dia. Nah, kalau yang posisi kelinci ya, maka solenoid ini akan mengizinkan oli bertekanan yang lebih ya ke arah regulator yang ada di travel motor, kemudian dia mengatur switch plate itu ke arah upstroke ya sahabat-sahabat sekalian, atau sudut tinggi, maka motornya itu akan memutar lebih cepat, dan hasilnya adalah travelingnya dia akan lebih cepat ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian yang ketiga adalah parking brake release untuk swing ya, atau swing parking brake release ya. Jadi pada saat swing kita itu dimainkan ya ke kiri atau swing ke kanan gitu kan, nah itu bersamaan juga dengan solenoid ini yang membuka ya sahabat-sahabat sekalian ya. Ya, dia energize, kemudian dia membuka oli bertekanan dari pilot itu akan merilis brake yang ada di swing motor, sehingga swing motor kita ini bisa bergerak ke kiri dan ke kanan. Nah, kalau dia ini stuck, maka swing motornya nggak akan bisa gerak sahabat-sahabat sekalian, karena brake-nya itu masih engaged ya. Nah, kemudian ketika swing ya itu kita hentikan ya, atau dari joystick misalnya gerakan swingnya itu kita hentikan gitu ya. Nah, otomatis juga solenoid yang ada di sini yaitu de-energize sahabat-sahabat sekalian ya. Dia menghentikan suplai oli yang ke swing brake, sehingga brake yang ada di swing motor itu engage kembali ya, sehingga tidak bisa bergerak
swing lagi ya, baik ke kiri ataupun ke kanan sahabat-sahabat sekalian. Nah, itu adalah fungsi utama dari solenoid yang ada di manifold kontrol pilot oil ya sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan ya dari pilot sistem ya yang ada di kontrol valve ya sahabat-sahabat sekalian. Semoga ini bisa bermanfaat viewers di Ki Adan Arayan. Saya akhiri, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.